Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winda Kartika Stompul SPD sebagai guru mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di SMA Negeri 1 Silangkita. Nah, adapun materi yang kita bahas pada pertemuan kali ini yaitu mengenai materi bela negara dan pendidikan karakter. Apa itu bela negara dan apa itu pendidikan karakter? Mari kita bahas pada slide berikutnya. Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ditandai dengan tahun kemerdekaan tahun 1945 pada pasal 27 ayat 3 yang mengamanatkan bahwa setiap warga negara berhak, wajib, dan ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Nah, jadi bukan hanya kewajiban dasar negara, tetapi juga suatu kehormatan bagi negara sebagai wujud pengabdian dan rela berkorban kepada bangsa dan negaranya. Pengertian bela negara. Sikap dan perilaku dijiwai oleh kecintaannya kepada negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Bangsa Indonesia mencintai perdamaian, tetapi lebih mencintai dan kedaulatan. Kenapa seperti itu? Karena ditandai di alinea pertama di dalam pembukaan suatu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia bahwa sesungguhnya kemerdekaan ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Nah, sebagai negara kesatuan Republik Indonesia, yaitu dikenal dengan ATHG. Nah, apa itu ATHG? Jadi, bagi bangsa Indonesia, perang itu harus dihindarkan. Dikarenakan perang itu merupakan suatu jalan terakhir yang dilakukan jika semua usaha dalam penyelesaian masalah secara damai tidak berhasil. Jadi, kalau semua upaya sudah dilakukan, upaya negara sudah dilakukan dengan sengaja dan jalan damai tetapi tidak berhasil juga, maka barulah perang ini yang akan menjadi salah satu jalan terakhirnya, yaitu perang ini akan terjadi dan perang juga pilihan terakhir. Nah, lalu sebagai warga negara yang baik, sudah sepantasnya bila kita turut bela negara dengan mewaspadai berbagai macam ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan yang sering disebut dengan atau yang dikenal dengan istilah ATHG terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pertanyaannya adalah, apa sih ATHG dan apa perbedaannya? Nah, ancaman yaitu militer dan non-militer. Nah, militer yang menggunakan kemampuan yang membahayakan kedaulatan negara dan keutuhan wilayah negara dan membahayakan keselamatan segenap bangsa. Ancaman militer dapat berasal dari luar maupun dalam negeri, yaitu disebut dengan ada agresi militer pertama dan kedua yang dilakukan oleh Belanda yang merebut kekuasaan. Nah, yang terjadi yaitu misalnya pelanggaran negara lain, terus kemudian ada spionasi, yaitu mata-mata, kemudian sabotase, aksi teror, dan jaringan internasional. Kemudian ada non-militer, yaitu yang tidak menggunakan senjata jika dibiarkan akan membahayakan sesuatu keutuhan negara. Kemudian ada tantangan, yaitu
hal atau usaha yang bertujuan untuk mengunggah kemampuan. Kemudian ada hambatan, hambatan yang berasal dari diri sendiri yang bersifat atau bertujuan untuk melemahkan atau menghalangi secara tidak konseptual. Nah, kemudian ada gangguan. Gangguan yaitu hal atau usaha yang berasal dari luar yang bersifat atau bertujuan melemahkan atau menghalangi secara tidak konsepsional, yaitu tidak terarah. Jadi ditandai dengan huruf H dan G, hambatan dan gangguan. Jika hambatan itu dari dalam, kemudian kalau dia gangguan itu dari luar. Nah, untuk slide selanjutnya yaitu bentuk bela negara. Namun sebelumnya, di dalam dasar hukum suatu bela negara itu terdapat di dalam suatu TAP MPR nomor 6 tahun 1973, yaitu tentang konsep wawasan Nusantara dan keamanan nasional. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia ditandai pada pasal 29 tahun 1954 tentang pokok perlawanan rakyat. Nah, bentuk bela negara. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pertahanan Negara, Pasal 9 Ayat 2 ditegaskan berbagai bentuk usaha pembelaan negara. Berbagai bentuk usaha pembelaan negara yaitu terdiri dari yang pertama, belajar pendidikan kewarganegaraan. Kenapa? Karena ditandai dari mulai sekolah SD, SMP, SMA sampai pada perguruan tinggi, yaitu dilihat dari pada pasal 37 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang pendidikan nasional, yaitu pelajaran wajib dapat memupuk rasa jiwa patriotisme dan sikap menghargai jasa para pahlawan yang sudah memperjuangkan sebuah negara yang saat ini bisa kita tempati. Kemudian yang kedua, mengikuti dasar pelatihan kemiliteran. Ya, tentu setiap peserta didik, setiap mahasiswa juga wajib mengikuti yang namanya suatu pelatihan dasar kemiliteran. TNI salah satu komponen yang dapat mendapat pelatihan siswa. Kemudian ada unsur mahasiswa yang saya sebutkan tadi, yaitu resimen mahasiswa. Kemudian ada pengabdian sebagai Tentara Nasional Indonesia. Kemudian ada pengabdian sesuai dengan profesi, misalkan yaitu profesinya yaitu guru. Nah, kemudian pada slide yang di sebelah kanan itu terdapat ada bersatu, kemudian mengharumkan nama bangsa, kemudian prestasi untuk bangsa, brand terbaik, pesan, kemudian kuatnya dalam mendukung yaitu rasa persatuan terhadap suatu negara. Nah, untuk selanjutnya yaitu ada pendidikan karakter, di mana kalian dapat bisa melihat bahwasanya gambar tersebut memiliki makna dan arti masing-masing. Untuk itu dari pendidikan karakter memiliki yang namanya suatu latar belakang, di mana latar belakang ini adalah pendidikan karakter sangat diperlukan untuk mengatasi krisis moral seperti meningkatnya pergaulan bebas, maraknya angka kekerasan anak-anak dan remaja, kemudian kejahatan terhadap teman, kemudian pencurian remaja, kebiasaan mencontek di dalam kelas apabila pembelajaran yaitu sedang ujian, kemudian penyalahgunaan obat-obatan, kemudian pornografi dan perusakan milik orang lain yang saat ini sedang melanda di negara kita. Jadi sebenarnya dari beberapa yang sudah saya bacakan itu adalah pengaruh dari bagaimana cara mengatasi, maka ada disajikan materi dengan pendidikan karakter. Ya, karena karakter ini memiliki sifat yang dapat dinilai oleh orang lain, yaitu
mengenai tentang suatu pola tingkah laku atau perilaku dari setiap masing-masing individu yang berlaku di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jika dilihat dasar hukumnya pada pasal 1 Undang-Undang Sikdisnas tahun 2003 menyatakan bahwa di antara tujuan pendidikan nasional adalah mengembangkan potensi peserta didik untuk memiliki kecerdasan dan kepribadian serta akhlak mulia. Jadi ditandai pada tahun 2003 bahwa tujuan pendidikan nasional itu terutama mengembangkan potensi, kemudian memiliki kecerdasan dan kepribadian serta akhlakul karimah atau akhlak mulia yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini saya mengutip salah satu kata-kata dari Kamus Psikologi. Karakter adalah kepribadian ditinjau dari titik tolak etis atau moral, misalnya kejujuran seseorang, dan biasanya berkaitan dengan sifat-sifat yang relatif tetap. Saya kutip dari Dadi Gulo tahun 1982 di halaman 29. Nah, untuk yang terakhir pada slide terakhir ini yaitu ada 9 pilar karakter. Yang pertama cinta Tuhan dan segenap ciptaannya. Jadi setiap individu dapat mencintai Tuhannya masing-masing, kemudian dapat juga mencintai ciptaannya. Kemudian ada selanjutnya kemandirian dan tanggung jawab. Maka masing-masing kemandirian itu ada pada diri sendiri dan dijalankan tanggung jawab. Kemudian selanjutnya kejujuran dan amanah atau diploma. Kemudian hormat dan santun, dermawan, suka menolong dan gotong royong, kemudian percaya diri dan bekerja keras, kemudian kepemimpinan dan keadilan, baik dan rendah hati, toleransi, kedamaian dan kesatuan. Nah, adapun dampak dari pembelajaran bela negara dan pendidikan karakter ialah meningkatkan motivasi peserta didik dalam meraih prestasi akademik dan adanya penurunan drastis pada perilaku negatif peserta didik yang dapat menghambat keberhasilan akademik. Jadi, di antara kita boleh menjalankan 9 pilar karakter ini supaya ditanamkan kepada diri kita sendiri. Nah, terakhir untuk itu Anda hebat. Selamat menjadi peserta didik yang menuju masa depan gemilang. SMA Negeri 1 Selangkitang pada materi MPLS, yaitu masa pengenalan lingkungan sekolah pada tahun 2022. Terima kasih banyak. Sampai di sini materi yang akan saya sampaikan. Jika ada terdapat salah-salah kata maupun penyampaian pada materi yang tidak sesuai, saya mohon maaf. Sampai di sini saya ucapkan terima kasih banyak. Jangan lupa like, share, and comment. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.